Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Barometer Kampus dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Barometer spesial Ramadan. Kembali lagi dan kali ini narasumbernya luar biasa. Ada dokter dari Pontianak, yaitu Dokter Fawaid. Kita sapa dulu buat narasumber kita kali ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Di IAIN jadi dokter IAIN sibuk nggak Pak Dokter? Karena masih manajerial ya, karena kita lagi mempersiapkan proses perjalanan menjadi klinik pertama, jadi ya lumayan cukup itu ya? Untuk menyiapkan persiapan kliniknya. Dokter, kita tema nih Pak Dokter, kan kemarin ini yang hadir para ustadz, para dosen nih. Hari ini yang hadir adalah dari dokter yang pastinya beda nih isinya, berarti tentang kesehatan. Dokter, di bulan puasa ini, ya langsung aja lah. Di bulan puasa ini kan momen yang sebagian orang ditunggu-tunggu gitu loh, ya kan? Banyak takjil, banyak makanan yang wow menggugah selera. Sehat nggak sih dokter sebenarnya kalau melihat makanan? Maksud gini, makanan apa sih yang sehat untuk di bulan Ramadan ini? Gitu. Kalau untuk masalah makanan sehat ya, yang kita harus ketahui adalah harus memenuhi unsur dari 4 sehat 5 sempurna yang seperti kita ketahui selama ini kan ya. Dia harus ada unsur dari karbohidratnya, protein, lemak, vitamin dan mineralnya. Nah sebenarnya di bulan puasa ini kan cukup menggiurkan ya, apalagi begitu banyak jajanan takjil yang sangat luar biasa ya, jenis-jenisnya, dan kita harus tahu kondisinya kapan kita harus konsumsi. Jadi jangan seolah-olah wah saya pengen makan semua jenis makanan, misalnya saya gorengan ketika puasa. Sikat. Nah itu justru bukan menjadikan puasa untuk menyehatkan diri nantinya, malah justru akan menimbulkan suatu penyakit. Puasa menimbulkan penyakit? Iya bisa. Kalau kok ceritanya gimana ini dokter? Ketika memang orang itu berpuasa lalu dia makannya tidak mengontrolkan diri. Ya, jadi tidak mengontrolkan diri ketika berbuka ketika sahur saja misalnya dia mengkonsumsi teh, kopi ya yang pekat ya. Kalau ketika sahur itu potensi ketika nantinya dijalani puasanya itu, kalau ketika mereka punya mah sebelumnya, mereka akan kambuh dengan GERD, nanti kambuh di situ. Atau ketika berbuka langsung dengan gorengan-gorengan yang begitu banyak. Nah gorengan-gorengan itu banyak justru akan memicu tadi peningkatan asam lambung yang cukup meningkat. Nah, jadi ketika kita ingin dalam puasa itu ada memang kita harus memilah kapan kita bisa mengkonsumsi gorengan dan seberapa banyak, dan apa yang harus kita lakukan ketika berbuka itu makanan apa sih yang aman terlebih dahulu. Betul. Seperti itu. Jangan familiarnya di masyarakat adalah ketika mereka berbuka langsung dengan ya es yang manis, kemudian gorengan-gorengan, setelah itu makan nasinya malah sedikit. Nah seperti itu, jadi itu akan memicu dari metabolismenya ya, bisa memicu asam lambung yang meningkat ketika itu, karena lemaknya begitu tinggi dalam gorengan tersebut gitu. Terus makanan apa yang cocok ketika buka puasa? Nah kalau untuk makanan sendiri, yang pertama ketika kita buka puasa kita harus mengetahui bahwasanya paling minimal kita buka dengan yang ringan dulu. Dengan ringan seperti apa ya, kurma. Nah dengan gula yang sederhana kurma itu, karena itu akan mengembalikan segera metabolisme tubuh kita. Jadi jangan langsung kita mengkonsumsi gorengan. Nah kemudian air itu yang disarankan adalah air yang tidak dingin, yang dia suhu ruangan, air yang biasa. Nah seperti itu. Nah supaya ya tadi dia tidak menyebabkan gangguan dari metabolisme makanan kita gitu. Setelah itu baru kita jeda beberapa menit baru mengkonsumsi makanan seperti biasa. Nah seperti itu. Kadang-kadang kan memang kita langsung yang es yang luar biasa ya gitu kan. Nah itu yang dapat memicu bisa kelamaan nantinya bisa asam lambung dan segala macam seperti itu. Oke, dokter. Kalau bulan puasanya kan dimulai dari sahur, ya. Sahur itu kan sulit untuk
apa ya, menikmati makanan seperti di siang hari ataupun di malam hari, di sore hari gitu. Lebih terkadang aduh susah mau makan gitu. Terus yang kedua, di sahur ini sebenarnya harus banyak protein atau karbohidrat sih untuk bisa bertahan sampai di siangnya lah. Sampai ya jangan sampai pada pukul 11 siang udah keroncongan, dokter. Nah, di dalam makan sahur itu sendiri kita harus tetap memenuhi ada karbohidratnya, protein dan lemaknya. Nah, karena mengapa? Kita itu akan berpuasa 14 jam ya ketika dari sahur menuju berbuka. Kalau kita tidak mengkonsumsi karbohidrat atau karbohidrat sedikit, nah itu akan cepat lapar nantinya. Ya, akan cepat lapar. Kemudian kalau hanya karbohidrat saja justru juga tidak ada protein juga salah. Jadi harus seimbang antara karbohidrat, protein dan misalnya lemak lemak juga di dalam konsumsi makanan sahur kita itu harus seimbang. Jadi nggak boleh misalnya udah saya sahurnya makan ayamnya aja, nggak pakai karbo. Nah itu justru nggak akan membuat lemes nantinya ketika di dalam proses puasa. Jadi memang harus seimbang. Nah dan yang kita harus hati-hati adalah ketika sahur itu jangan minum teh atau kopi. Karena ketika sahur ya? Iya. Waduh, sering dok. Karena nantinya begini, kita kan ketika sahur itu banyak minum untuk menyimpan cadangan cairan dalam tubuh kita. Kalau kita minum banyak teh sama kopi itu nantinya cairan tubuh itu akan cepat hilang lewat urin, lewat kencing gitu. Nah, itu ada fisiologisnya di situ karena dia bersifat diuretik ya. Diuretik itu memicu kita untuk buang air kecil. Kopi sama teh. Nah, gitu. Jadi kalau di sahur sarankan banyak minum air putih gitu. Banyak minum air putih supaya cadangan air dalam tubuh kita itu ada nih untuk selama 14 jam itu. Nah, seperti itu. Berarti enggak boleh minum kopi dong. Kalau bisa ketika sahur tidak gitu. Iya. Sahurnya saja sih. Soalnya kok nggak minum kopi nggak asik ya. Oke dokter, jadi kan di sahur ini belum habis di tema sahurnya nih dokter. Di sahur itu kan di paginya kita kerja nih, ya kan. Kalau tidur gimana sih dokter? Bagus nggak sih? Habis makan langsung tidur, habis makan, sholat, tidur. Nah, jadi sebenarnya ini yang harus kita waspadai ya. Yang sering terjadi adalah ketika orang sahur dia langsung tidur. Nah, itu sebenarnya tidak baik bagi tubuh. Kenapa? Karena ada waktu kita harus punya jeda minimal 1 atau 2 jam ya minimal setelah makan itu harus aktivitas ringan, tidak boleh langsung tidur. Nah, karena ketika kita tidur itu kan kerja lambung itu agak berkurang dianya, jadi bisa memicu nantinya produksi asam lambung yang meningkat. Jadi makanya orang-orang yang dengan MAH ketika dia mudah terkena MAH itu ketika dia habis makan dia tidur itu pasti potensi orang itu akan punya sakit lambung. Oh. Gitu. Jadi ketika sahur itu kalau memang bisa jeda misalnya kita sahurnya apalagi mepet dengan subuh ya, misalnya kita sahurnya jam 3:30 gitu kan, sedangkan subuhnya 4:30. Nah gitu kalau bisa ya tunggu benar-benar 1-2 jam baru memang kita ya tidur gitu. Jangan langsung habis sahur tidur habis itu bangun lagi. Nah itu memicu, apalagi ketika sahurnya makannya banyak gorengan yang misalnya yang pedas-pedas juga. Nah itu kan bisa memicu produksi asam lambung yang meningkat. Nah seperti itu. Iya, saya pernah ke ke rumah sakit gitu ngantarkan orang. Jadi di bulan puasa itu banyak orang kena GERD. Iya benar. GERD apa sih GERD sih sebenarnya? Nah bedanya antara MAH, GERD itu apa sih dok? Nih kalau dia MAH itu dia memang kurang lebih ya. Tapi GERD itu adalah asam lambung yang bahasa kitanya itu udah naik ke atas. Jadi asam lambungnya itu saking produksinya sudah meningkat begitu banyak, jadi dia naik ke dada. Akhirnya muncul panas dadanya, sakitnya dadanya. Nah seperti itu. Tuh kayak mau muntah
terasa asam di tenggorokannya. Nah seperti itu. Kalau dia mah biasa dia nyeri ulu hati saja, hanya disertai mual. Tapi kalau dia sudah GERD, dia itu asam lambungnya sudah menaik ke atas ya, ke dada, jadi timbulkan kayak terasa panas dada, headburn. Nah seperti itu. Nah ini yang harus diwaspadain. Makanya diwaspadain kenapa? Karena orang-orang kadang-kadang ketika nyeri dada dibilang oh ini jantung atau mah ya. Nah seperti itu. Ya heartburn itulah yang namanya yang dikatakan GERD tadi, gastroesophageal reflux disease. Karena produksi asam lambung yang begitu meningkat, udah penuh nih asam lambungnya di lambung, dia akhirnya naik. Nah seperti itu. Gitu. Penyebabnya tadi gorengan tadi. Iya tadi faktor pemicunya kalau kita seringnya tadi habis makan langsung tidur, tidak ada jeda. Nah minimal kegiatan ringan lah gitu kan. Nah itu potensi untuk timbulnya GERD tadi. Oke, ini kayaknya bolak-balik antara sahur dan berbuka puasa nih dok. Di siang harinya itu wajar nggak sih orang puasa tuh ngantuk tuh, wajar nggak sih dokter? Wajar ya? Kenapa? Karena kan ada perubahan irama sirkadian atau irama tidur dari seseorang. Kalau orang kan biasanya sudah waktunya malam, dia besoknya tinggal bangun subuh, di sholat, di aktivitas. Nah di bulan puasa ini ada perubahan irama sirkadian, irama tidurnya berbeda. Sehingga dari perubahan itulah ketika siang hari mulai nih rasa kantuk yang begitu berat. Nah ini sudah memang ada perubahan fisiologis di situ. Nah caranya bagaimana? Nah ya yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan power nap, yaitu kita tidur 15 sampai 20 menit. Ya, kita bawa tidur aja gitu. Kita tapi nggak lama ya, dalam durasi yang lama nggak. Sekitar 15 sampai 20 menit itu di siang hari. Dia untuk mereset kembali nih, gitu nih. Aku udah tidur nih, gitu kan. Dia kan ada iramanya. Ini waktu tidurnya kamu lagi nih, gitu. Nah, kan udah ngantuk banget, kan? Jadi tidur aja sebentar. Itu untuk ibarat HP itu direset kembali. Nah, kamu udah ini sudah tidur nih, gitu kan. Jadi nggak lemas lagi dia udah kembali seperti biasa aktivitasnya. Dan memang ketika serangan ngantuk itu ya tidur sebentar saja 15 sampai 20 menit itu akan memberi kode nih aku sudah tidur nih, gitu kan. Karena udah pola tidurnya sudah berubah. Iya. Jadi gini gitu. Dokter. Jadi ketika tidur kita nih di siang hari ini kan kadang kalau liburan ya, hari Sabtu Minggu itu kan dari habis zuhur itu jejak sampai pukul 4 misalnya, sampai asar gitu. Sehingga malamnya itu nggak bisa tidur dokter. Secara kesehatan baik nggak sih? Nggak baik, tetap nggak baik karena akan jadi nggak teratur sekali tidurnya. Sudah di bulan Ramadan ini kan kita sudah dibagi nih waktu tidurnya dari hari-hari biasa. Tambah kita mengubah lagi nih, mengubah lagi ketika weekend misalnya habis sahur di siang harinya, malamnya akan berubah karena di otak itu ada namanya irama sirkadian yang akan ngatur tidurnya kita, gitu. Jadi kita tidur ini kalau udah terbiasa iramanya ada orang yang iramanya ketika jam 8 itu sudah dia ngantuk tidur, dan jam 8 terus ngantuknya tidurnya. Kan ada orang yang memang dianya jam 10 jam 11 saja tidur. Bahkan ada yang baru bisa tidur jam 1 karena kebiasaan itu tadi, kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari yang membentuk irama pola tidurnya itu. Nah, ketika pola tidur di Ramadan ini kita rubah ketika weekend. Nah, itu kan akan nanti ketika malam hari berubah juga nih waktunya. Nah itu yang nggak baik. Ketika hari Seninnya berubah lagi kapan waktu ngantuknya. Nah seperti itu. Terus secara kesehatan nih dokter, saya nggak tahu nih dokter beneran. Kata kawan saya nih, bukan sama-sama bukan kesehatan juga. Nggak bang, kata dia. Ini malam kita nggak tidur, balasnya siang nih bang, kata dia. Yang penting kan tidur bang, kata dia kan. Nah sebenarnya tidur malam itu seberapa penting dibanding tidur siang itu? Beda sekali ya. Kalau memang tidur malam itu sangat penting dan minimal kita sekitar 6 sampai 8 jam. Itu karena kualitas tidur seseorang ketika malam hari dan siang hari itu berbeda. Jadi kualitas tidur yang memang benar-benar tidur itu orang itu di malam hari, yang memang benar-benar istirahat benar. Kalau di siang hari kualitas tidurnya berbeda. Nah itu yang membedakan akan kualitas kesehatannya juga. Nah seperti itu. Jadi memang kalau orang-orang dia misalnya pekerja lembur malam ya,
oh saya tidurnya gantiin siang gitu. Nggak bisa seperti itu sebenarnya. Itu walaupun tidur tetap tidur malam sebenarnya untuk menjaga kesehatan minimal 6 sampai 8 jam tadi gitu. Karena kalau nggak gitu akhirnya nanti banyak penyakit yang akan muncul. Ya saya sampaikan tadi yang sering terjadi ya asam lambung yang familiar banget ketika orang tidak tidur. Nah, karena kalau orang nggak tidur kan bawaannya minum ngopi apa segala macam akhirnya timbul faktor pemicu tersebut. HP kadang dok. HP itu kadang scroll itu nggak terasa udah jam 1 jam 2 ya. Jadi kalau memang kita ingin menjaga kondisi kesehatan kita ya kita jaga kualitas tidur malamnya. Minimal 6 jam ya, 6 jam itu karena biar fit nih ketika besok harinya. Karena kalau kita bantu dengan konsumsi vitamin pun ya nggak akan optimal ketika kita tidak bisa menjaga kualitas tidur kita. Nah seperti itu. Oh gitu ya. Oh terus ada yang sakit nih dok, ada yang sakit dia pengen puasa nih. Berarti minum obatnya itu pada sahur ya? Pada sahur dan berbuka, tergantung nanti jenisnya dan tergantung dari maksudnya jenis penyakitnya. Jadi misalnya kalau dia adalah penderita hipertensi, misalnya darah tinggi, nah karena ada obat yang hanya dikonsumsi malam. Ketika ada 2 kali sehari, dia bisa setelah berbuka dan pada saat sahur. Nah seperti gitu. itu. Terus ada lagi nih dok, orang yang diabetes. Nah, diabetes ini ada yang mengatakan di bulan puasa itu justru gulanya makin tinggi gitu loh. Yang dalih puasa itu mengurangi gula, tapi kok makin tinggi? Gimana sih ceritanya gini? Kadang kan di sahurnya atau di bukanya? Gitu. Nah, kadang-kadang kita harus menganalisis dulu nih, yang ketika dia puasa tinggi, apakah dia mengkonsumsi obatnya rutin atau tidak? Nah begitu. Jadi seorang dengan penderita diabetes itu dia tetap harus mengkonsumsi obat walaupun dia berpuasa. Jadi ketika berbuka ataupun sahur, bukan berarti dia tidak makan lalu saya tidak makan nih gulanya jadi turun. Enggak seperti itu konsepnya. Gitu kan? Enggak seperti itu. Jadi karena ketika misalnya dia sahur dia makan kan naik. Sedangkan naik ini kalau misalnya dia itu tidak bisa turun sendiri. Oh iya kah? Kalau diabetes itu ada yang mereka kan ada diabetes tipe 1, diabetes 2 ya. Jadi dia belum tentu bisa turun sendiri gula darahnya. Dia tetap harus minum konsumsi obat supaya dia dibantu nih. Nah, dibantu untuk bisa normal ketika berpuasa. Nah, kebanyakan penderita diabetes tidak mengkonsumsi obatnya secara rutin ketika berpuasa. Kebanyakan mereka takut kenapa? Oh nanti saya kalau konsumsi obat itu misalnya akan takut drop ya, takut apa. Nah itu yang harus diinikan seperti itu. Oke dokter, sampailah kita di bulan Idul Fitri, di Lebaran, ya kan? Nah di Lebaran ini kan ajang balas dendam nih. Enggak. Bener. Di bulan puasa siangnya nggak makan, lalu tiba-tiba Idul Fitri semua makanan muncul semua. Apa yang harus kita lakukan dokter kalau melihat makanan seperti itu? Apakah kita lahap, kita tahan, atau nyicipin aja? Gimana ceritanya? Nah ini yang harus kita pahamin ya. Ketika Idul Fitri kan godaannya gitu banyak ya makanan ya, dari berbagai jenis makanan yang sangat luar biasa ya, ada opor dan segala macam. Nah kita yang pertama harus adalah menghindari yang tinggi kadar natriumnya. Untuk apa? Menghindari dari hipertensi tadi. Natrium itu garam ya? Iya garam. Karena kadang kan yang orang buat opor kan tetap konsumsi garamnya tinggi nih, produksi kasih garamnya tinggi nih gitu kan. Lah terus gimana dokter, disuruh makan? Jadi kita harus kita boleh makan nih banyak nih, kadang-kadang kita lebaran kan kalau dari satu ke rumah yang lain nih makan terus nih. Ya kita harus melihat porsinya. Jadi jangan ketika setiap rumahnya kita makan itu porsinya ya sama gitu kan. Nah itu juga akan menyebabkan penyakit gitu di saat itu gitu ya, akhirnya nantinya
darah tinggi, faktor risikonya juga bisa jadi. Nah gitu. Karena kalau kita itu ya batasi yang natrium tadi, yang garam-garam. Karena kan kalau makanan-makanan yang berkuah itu tuh kan pasti tetap menggunakan garam ya. Nah seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Nah kalau kemudian terkait macam seperti macam lapis-lapis itu ya, dan kue-kue segala macamnya yang lemaknya tinggi ya kita boleh makan tapi jangan yang berlebihan, karena setiap yang berlebihan pasti akan nggak baik bagi tubuh kita lah, seperti itu. Jadi jaga benar-benar porsinya nih, makannya nih, ketika memang kita harus banyak makan di beberapa tempat ya sedikit-sedikit saja. Nah seperti itu gitu. Sambil juga adalah kita jangan lupa ini aktivitas juga. Kadang-kadang ketika kita lebaran keliling-keliling makan-makan, habis itu bawaannya tidur. Nah, seperti itu gitu tidak akan memetabolisme baik makanan yang udah kita makan gitu. Seperti itu. Bisa bahaya juga. Mantas habis puasa banyak masuk rumah sakit ya. Iya, kalau nggak tensinya tinggi ya kolesterolnya tinggi, akhirnya sakit tengkuk lah dan segala macam gitu. Ataupun asam lambungnya ya, karena kan banyak minuman soda ya, minuman gas kan. Nah, atau diare, kadang-kadang mereka diare. Anak kecil tuh banyak yang diare tuh. Diare kenapa? Semua makanannya dicoba. Jadi kita harus memahami kondisi tubuh kita ketika memang udah makan yang ini, jangan dicampur-campur, karena ketika itu ya pasti potensi lebaran yang saya banyak pasien itu kalau nggak diare ya asam lambung. Terus gimana dokter kalau ya sahabat barometer ini lagi dengerin nih, ketika bulan nanti Idul Fitri, apa sih di rumahnya yang harus ada gitu supaya sehat? Apakah buah-buahan, minum-minuman yang sehat gitu? Nah, yang penting di rumahnya itu harus ada ya tadi ya buah-buahan ya, karena kan kebanyakan jarang ya di rumah kita nyetok buah untuk konsumsi sebagai serat vitaminnya lah untuk penyerapan tubuh, karena kebanyakan itu ya karbohidratnya ya kebanyakan kan kalau lebih buah itu untuk lebih ke serat tubuh kita, vitamin dan serat tubuh kita. Kemudian juga ya minumannya jangan terlalu yang banyak yang kaleng atau gas lah, seperti itu. Minuman mineral yang baik untuk kita lah, dan penggantian tubuh itu boleh gitu, misalnya ya banyak dijualkan merek-merek dagang yang jangan disebut dokter. Nah itu yang untuk penggantian tubuh itu boleh, karena kan untuk rehidrasi tubuh kita. Nah, gitu ya. Jadi stok buah. Tapi gini dokter, kalau di ada rumah-rumah tertentu kalau nggak apel, nggak anggur itu bukan buah-buahan gitu. Sebenarnya buah-buahan yang murah dan apa sih sebenarnya nggak mesti harus mahal ya Dok ya. Ya kayak mentimun juga boleh kayaknya. Boleh. Jadi sayuran dan buah itu kan kurang lebih ya karena fungsinya ya. Oh, sayur dan buah jadi kadang-kadang ya kalau kita lebaran kan jarang ketemu sayur nih. Pasti yang santan. Pasti ketemunya ya kalau nggak santan ya. Jadi kalau memang nggak ada sayur ya kalau bisa ada buah. Kan buah kan tidak mesti yang harus apel, anggur itu udah, kalau emang ada pisang ataupun misalnya dianya pepaya, jeruk itu kan buah-buah yang ringan ya, yang itu bisa di semangka ya, itu tuh yang itu yang bisa menjadi asupan durian gitu gimana dok? Durian boleh tapi nggak bisa banyak-banyak ya. Karena kan durian ini agak berbeda dengan buah yang lain. Kalau konsumsi dalam konsumsi banyak ya juga akan meningkatkan asam lambung. Nama juga Raja Durian ya. Seperti itu. Oke, Barometer, saya bicara tentang kesehatan ini ngeri-ngeri juga ya. Ternyata puasa itu bisa juga mendatangkan penyakit kalau kita cara berpuasa juga nggak sesuai gitu. Yang dali-dali pingin sehat malah sakit. Karena memang tadi ya makanan di sahurnya dan juga di berbuka puasanya. Simpel sekali, tetapi ini sangat bermanfaat untuk Anda di bulan Ramadan ini dan juga di Idul Fitri. Pesan dokter untuk para sahabat Barometer untuk di bulan Idul Fitrinya, apa yang harus dijaga dokter 3 bulan Idul Fitri? Pesan saya ya untuk sahabat-sahabat semuanya ya ketika Idul Fitri ya, karena kita ya sendiri yang tahu nih riwayat sakitnya kita apa ya, kemudian kondisi tubuh kita seperti apa, maka yang penting adalah jaga kualitas tidurnya ya, karena ketika Idul Fitri itu kadang-kadang
kurang tidur ya saking banyak lebarannya luar biasa ya. Kemudian konsumsi makanannya. Nah, konsumsi makanan jangan berlebihan, dalam arti berlebihan semuanya pengen dimakan. Jadi kalau kita andaikan harus makan pun kita lihat porsinya, kurangi porsinya sehingga kita bisa menyesuaikan dengan tubuh kita. Kemudian kurangi makanan-makanan yang banyak natriumnya, yang berkuah ya, gitu, bersantan dan segala macam. Kemudian juga yang bersoda ya, kemudian yang berlemak-lemak, lapis dan segala macam itu kurangin saja. Ketika pengen silakan makan, tapi jangan sampai berlebihan karena nantinya akan mengganggu kondisi kesehatan tubuh kita. Bahkan ketika teman-teman semuanya mencoba semua jenis makanan ketika Idul Fitri, hati-hati diare tadi itu, yang karena sering terjadi diare ketika teman-teman mencoba semua jenis masakan, semua jenis kue, akhirnya keesokan harinya diare. Nah, itu harus kita jaga seperti itu. Oke, ini pesan dari Dr. Fuad di bulan puasa dan juga terpenting lagi di Idul Fitri nanti, jaga kesehatan kita bro. Kalau bukan kita siapa lagi ya dokter ya? Ya benar. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya dan terima kasih Dr. Fuad udah berbagi ilmunya di kesempatan kali ini, dan saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Idul Fitri. Dan terima kasih buat sahabat monitor dan kita pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.